Ya walaupun Jedar di sini nggak mempermasalahkan, tetapi mungkin ada satu komunikasi yang akan lebih mudah saat sang pria ini juga memiliki sebuah kekuatan finansial dan ekonomi yang juga bagus atau lebih tinggi dari sang wanita. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darro. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe akhirnya menikah hari ini. Oke, mungkin kalian nonton ini udah 2 hari atau mungkin sehari setelahnya. Dan apakah ini akan berakhir bahagia? Apakah akan ada orang ketiga? Apakah akan ada pernikahan yang berikutnya, dan apakah El Barak akan bahagia? Yuk kita akan coba lihat menggunakan kartu ini. Kita akan sama-sama tahu apa yang harus diwaspadai. Dan untuk kalian semua yang juga menikah, apakah kalian memiliki pertanyaan yang sama? Yuk kita akan bukakan kartunya sekarang juga. Kita langsung lihat kartu yang pertama. Kayaknya mereka ini sebenarnya waktu pertama kali ketemu, ini dikenalin oleh Bastian Steele, ini nggak saling berharap satu sama lain. Tapi turns to be mereka ternyata saling menemukan ya tambatan hati. Nah, Vincent di sini yang tadinya nggak berharap mungkin akan bisa menikah, ini akhirnya merasakan satu chemistry terhadap Jessica Iskandar. Dan Jedar pun yang rencananya ke Bali ini untuk merehatkan psikologisnya, untuk terus kemudian bisa dia kemarin terakhir yang saya tahu kan sakit autoimun, dan dia berusaha untuk menyeimbangkan semua kehidupannya dan malah akhirnya menemukan suami barunya. Ini kayaknya satu hal yang ya saat kita ikhlas melakukan apapun, Tuhan sepertinya mengarahkan kita kepada tempat yang seharusnya. Dan energi mereka bersatu, dan kalau saya bilang ini adalah jodoh yang akhirnya dipertemukan. Kalau kita nanya dulu dari belakang dulu ya, El Barak kira-kira seperti apa? Vincent ini akan menjadi ayah sambung yang cocok, tegas. Dia juga akan menerima El Barak dengan apa adanya. El Barak pun juga akan happy karena tumbuh, karena ini usianya juga udah nggak kanak-kanak, mulai menginjak ya usia SD, SMP nanti akan menemukan sosok ayah yang ya kuat dari Vincent ini tadi. Kalau kita lihat di sini, kita akan tahu bahwa sebenarnya El Barak ini kan pertama sama bapaknya, terus kemudian dengan Richard Kyle, dan sekarang dengan bapak yang ketiga ini tadi, saya pikir akan memiliki satu perjuangan yang cukup berat untuk Vincent untuk bisa mendidik. Tapi kalau menurut saya karena cinta El Barak juga kepada Vincent ini tadi, ini akan jadi satu perjalanan yang juga menyenangkan, dan sepertinya ini akan berakhir bahagia juga. Kalau kita tarik lagi kartu yang lain, kira-kira akan menggambarkan apa ya? Nah, kalau dari King of Pentacles ini, sepertinya ya mereka berdua ini cocok karena kalau kemarin kan dipermasalahkan karena sepertinya Jessica Iskandar nih yang modalin semuanya. Nah, mungkin Vincent sekarang ini dalam kondisi perekonomian yang lebih baik. Orang-orang juga mengatakan seperti itu. Ya walaupun Jedar di sini nggak mempermasalahkan, tetapi mungkin ada satu komunikasi yang akan lebih mudah saat sang pria ini juga memiliki sebuah kekuatan finansial dan ekonomi yang juga bagus atau lebih tinggi dari sang wanita. Sehingga saat memberitahu sesuatu itu dia akan lebih percaya diri. Nah, mungkin ini bukan satu hal yang secara langsung akan affecting, tetapi banyak hal di sini yang ternyata berasal dari hal itu dan terus kemudian membuat semuanya jadi runyam. Nah, coba kalian semua yang ternyata menikah dengan seorang pria yang nggak punya pekerjaan, pekerjaannya lebih ya nggak jelas dibandingkan yang wanita, atau terlihat nggak usaha, coba tulis komentar di bawah ini, saya mau tahu. Karena kebanyakan rumah tangga akhirnya berakhir gagal adalah karena laki-lakinya ini ternyata nggak berjuang dalam hidupnya. Nah, saya nggak ngomongin tentang laki-laki sebelumnya ya dari Jessica Iskandar, tapi lebih secara keseluruhan. Kadang-kadang laki-laki ini juga terlalu banyak alasan, nggak mau bekerja karena terlalu pilih-pilih, tapi ends up-nya istrinya harus disuruh bekerja, dan pekerjaannya edan, rumah tangganya terus kemudian pecah gara-gara ya pertengkaran di antara mereka berdua. Kita akan lihat lagi kalau masalah orang ketiga dan sebagainya ya, kayak akan mulus atau tidak, kita akan coba lihat di sini. Nah, kalau kita lihat sih di sini memang akhirnya mereka ini menjadi satu keluarga yang utuh bersama, dan mereka akan saling melengkapi satu sama lain. Tapi kalau ditanya di sini syaratnya apa? Syarat dari saya adalah mereka harus tetap tinggal di Bali. Karena apapun yang mempersatukan mereka secara fisikal ini adalah energi saat mereka ini di Bali. Kalau mereka akan pulang ke Jakarta, ini akan beda cerita. Jadi kalau menurut saya udah stay saja di sana. Kalau memang harus syuting, balik lagi ke sini. Tapi kalau enggak, udahlah. Jedar dan Vincent juga El Barak ini sebaiknya tetap atau menetap di Pulau Bali. Dan apa yang akan terjadi? Mulus atau tidak kira-kira pernikahannya? The Empress ini kartu tentang wanita yang subur, wanita yang bisa memberikan
satu kodratnya sebagai seorang wanita menjadi seorang ibu. Jadi kalau menurut saya mulusnya rumah tangga ini nanti akan sangat bergantung dan akan semakin baik jika ternyata Jessica dan Vincent ini memiliki keturunan. Saya tidak tahu keputusan mereka akan seperti apa, tapi saat mendapatkan keturunan yang akan menjadi adik dari El Barak, ini rumah tangganya akan seperti divaksin. Jadi memiliki kekuatan dari gangguan pihak luar dan memiliki satu kekuatan yang lebih baik daripada kalau mereka tidak memiliki anak antara satu dan lainnya. Kita coba lihat lagi apa yang akan kita lihat dari kartu. Nah, mereka juga sebaiknya memiliki satu usaha untuk dijalankan bersama-sama selain bisnis Jessica Iskandar sebagai seorang artis. Mungkin dulu kan dengan Richard Kyle dan El Barak ini memiliki bakery. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Ini kayaknya khasnya Jessica. Harus dilakukan, itu akan memperkuat dan juga memberikan satu fondasi bahwa hubungan ini tidak hanya ditandai dengan mereka ini menikah, tapi juga sesuatu yang mereka buat bareng dan ini akan selama-lamanya bahkan saat mereka nanti sudah tidak ada. Kalau masa lalu kira-kira akan seperti apa? Yuk kita akan lihat. Datang dari mana? Oke. Kalau kita lihat di sini, kayaknya sebenarnya masa lalu itu nggak akan datang secara langsung. Tapi bisa jadi masa lalu itu datang saat masing-masing di antara mereka berdua ini saling tidak mau terbuka. Jadi kayak menyimpan sesuatu rahasia yang terus kemudian membuat mereka lebih nyaman memberikannya kepada orang lain. Nah, agar ini tidak terjadi, sebaiknya sih mereka berdua ini saling terbuka satu dan yang lain. Memang banyak hal yang seakan-akan malu untuk kita ceritakan, belum kita bocorkan. Tapi ada baiknya begitu menikah, ceritakan semuanya dan saya pikir ini akan membuka semua kebaikan yang akan ada dan menutup keburukan-keburukan baik dari masa lalu maupun orang ketiga yang mungkin saja akan bisa datang dalam kehidupan pernikahan kita. Kita akan lihat lagi kira-kira pernikahannya akan ada apa sih. Karena setelah menikah ini kayaknya mereka berdua ini bahagia banget, terutama Jedar yang selama setahun kebelakang ini kayaknya benar-benar pusing sama kehidupannya. Nah, kalau dilihat dari sini, sepertinya mereka berdua akan saling mempertahankan satu sama lain. Terutama Jedar sendiri nggak mau, mungkin malu lagi sama anaknya kalau harus menikah lagi dengan pria lagi. Tapi saya juga merasakan bahwa Vincent pun melihat bahwa Jedar ini kiper dan dia pun juga seperti itu, nggak mau ganti lagi. Toh juga saya pikir sih semuanya juga akan sama-sama aja mau dengan siapa. Dan keuntungan Vincent di sini udah satu paket, dapat istri, dapat anak ya kan, dan istrinya juga pernah berpengalaman mengurus suami yang sebelumnya dan anaknya. Jadi kalau saya bilang sih udah tinggal enak, udah kayak dapat istri yang juga merupakan seorang ibu yang bisa ngurusin kita juga, iya nggak sih? Dan mereka berdua ini energinya kira-kira akan cocok atau tidak. Saya bilang sih ketegasan Vincent ini yang membuat Jedar ini jatuh cinta. Dan saya pikir di sini akan banyak hal yang akan didapatkan, terutama juga kesembuhan yang akan bisa muncul seiring dengan happy-nya Jedar di sini, dan juga kesembuhan itu akan muncul saat nanti kalau saya lihat di sini anaknya akan lahir. Nah, harapannya di sini ini benar-benar yang terakhir, karena apapun yang akan ditemukan ini belum tentu akan lebih baik dari kondisi yang sekarang. So, stay di sini saja. Ini sudah yang terbaik yang diberikan Tuhan. Harapan saya sih udah nggak usah neko-neko dan semua akan ditunjukkan jalan. Kira-kira akan benar atau enggak ya dugaan saya bahwa kalau anak tahun depan, saya pikir sih tahun ini memang harus segera dimulai dan ini harus direncanakan. Dan kalau saya lihat di sini, mereka kayaknya akan bulan madu dulu. Kalau ini buka, kayaknya mereka akan pergi ke luar negeri Natalan bareng dan mungkin saat itu anaknya dibikin sehingga tahun depan kayaknya anaknya akan lahir dan El Barak akan memiliki adik yang akan ya menyatukan dan menjadi satu pengikat rumah tangga mereka. Jadi kayaknya akhirnya ada satu jabang bayi ini tadi yang akan mempersatukan mereka dan dari sini semuanya akan terasa lebih mudah, lebih indah, dan lebih cerah daripada kehidupan sebelumnya. Nah, ini yang bisa saya bacakan. Untuk kalian semua yang mau dibacakan, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Kita akan coba untuk lihat. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan salam untuk kalian.